Aku mundur selangkah demi selangkah. Begitu juga dengan teman-temanku. Hingga kami tersandar di tembok villa. Tidak bisa lagi kemana-mana. Perasaanku saat itu benar-benar sangat takut. Karena laki-laki itu semakin lama semakin mendekatiku. "Riz, lakukan sesuatu, Riz," ucapku yang sudah putus asa. Melihat sosok itu semakin mendekat. "Jangan, tolong jangan bunuh kami," ucapku yang mulai mengeluarkan air mata. Tiba-tiba sosok itu berbicara. "Apa yang kalian lakukan di luar malam-malam seperti ini?" Perlahan sosok itu semakin jelas terkena cahaya lampu villaku. "Pak Parjo?" ucapku terkejut, juga merasa lega, karena itu adalah Pak Parjo, bukanlah sosok hantu yang menakutkan. "Non, apa yang kalian lakukan di luar sini? Ini kan sudah larut malam," ucap Pak Parjo mengulangi pembicaraannya. "Pak, tolong kami, Pak. Banyak hal yang sudah terjadi di villa ini. Aku benar-benar takut, Pak," ucapku kepada Pak Parjo. "Memangnya apa yang sudah terjadi pada kalian?" tanya Pak Parjo. "Banyak hal yang sangat menakutkan yang sudah kami temui di malam ini, Pak. Bahkan sosok yang menyeramkan itu benar-benar seperti temanku," ucapku menjelaskan kepada Pak Parjo. Seketika aku melihat ekspresi wajah Pak Parjo berubah. Pak, ucapku. Namun ia hanya diam. "Mungkinkah ia kembali menuntut tumbal?" "Tidak, cukup sampai di sini. Aku harus menghentikannya. Meskipun aku dan anak tunggalku harus mati, aku tidak akan membiarkan Non Meisha menjadi korbannya," ucap di dalam hati Pak Parjo. Pak, ucapku kembali memanggil Pak Parjo. Iya Non, kenapa Non?" ucap Pak Parjo terkejut. "Bapak kenapa Pak?" tanyaku. Tidak apa-apa Non, Bapak tidak apa-apa kok," ucapnya. Aku pun kembali menjelaskan kejadian yang kami alami. Pak Parjo lalu membuka pintu belakang villaku. Suara pintu yang dibuka. Namun anehnya, tidak ada siapa-siapa di sana. Bahkan darah yang tadi keluar dari dada Reno, tidak ada bekas sedikitpun di lantai villaku. "Mana Non? Tidak ada siapa-siapa di sini," ucap Pak Parjo. Tadi ada di sini Pak," jelasku. "Iya Pak, kami tidak berbohong. Tadi benar-benar ada di sini," sambung Dewi. Aku pun mengajak Pak Parjo ke halaman depan villaku. Namun anehnya, potongan-potongan tangan itu tidak ada di sana. Bahkan cacaran darah yang keluar dari tubuh Ola tidak terlihat di lantai. Aneh sekali. Pak Parjo lalu membuka pintu villaku. Ceklek! Pintu itu terbuka. "Hah?" ucap kami terkejut. Tidak percaya melihat kenyataan itu. Lalu Pak Parjo mengajak kami masuk. Sesampainya di dalam, kami bertanya kepada Pak Parjo dan menjelaskan bahwa beberapa teman kami keluar dan belum kembali sampai saat ini. Namun Pak Parjo tidak menganggapnya serius. Ia hanya berkata, "Besok kita cari mereka sama-sama." Setelah berucap begitu, Pak Parjo pun akhirnya pamit. Aku sempat menahan Pak Parjo untuk tetap berada di villaku, karena aku merasa lebih aman jika beliau berada di sini. Tapi sayangnya, Pak Parjo tidak bisa berlama-lama berada di villaku, karena ia berkata, anaknya yang sedang sakit sendirian berada di rumah. Aku sempat kaget, juga ingin tahu lebih dalam tentang Pak Parjo. Lalu aku bertanya kepada beliau, namun ia menjawab, "Saya akan menceritakannya, tapi tidak malam ini," ucapnya kemudian menutup pintu villaku. Waktu terus berlalu, hingga tidak terasa
Jam dinding sudah menunjukkan pukul 4 pagi. Namun aku dan teman-temanku belum juga tidur. Bahkan rasa kantuk sedikit pun tidak menghinggapi aku dan yang lain. Kami hanya terkungkung di sofa ruang tamu vilaku. Mata kami terus melirik ke sekitar dengan rasa takut yang teramat sangat dan tubuh yang gemetaran. Tiba-tiba saja terdengar suara orang mengetuk pintu. Riz, ucapku ketakutan mendengar suara itu. Tenang, pokoknya kita harus tetap bersama, jawab Laris. Tiba-tiba Dewi berteriak histeris, disusul Franda yang juga berteriak lebih kencang darinya. Aku pun terkejut, begitu juga Laris. Dah, apa yang kau lihat, dah? Ucapku. Itu di sana, ucap Franda menunjukkan tempat yang dimaksud. Hah? Aku pun shock saat melihat tempat yang dimaksud oleh Franda. Terlihat sesosok tubuh tanpa kepala berdiri di balik jendela. Suara itu semakin kencang terdengar dari pintu depan vilaku, membuat aku dan juga yang lain benar-benar sangat ketakutan. Pintu depan tiba-tiba terbuka. Saat itu terlihat sosok kepala olah melayang-layang di sekitar pintu yang baru saja terbuka. Kenapa kalian tidak menolongku? Ucap kepala olah yang melayang. Bersamaan dengan itu, sosok Reno dan tubuh dari olah mulai bergerak perlahan mendekati pintu, seakan mereka ingin masuk untuk membunuhku. Pekiku tidak kuasa melihat darah segar mengaliri tubuh olah dan Reno. Mei, kau juga harus mengalami nasib yang sama seperti kami, ucap sosok Reno yang berjalan semboyongan, layaknya seperti zombie. Tidak, jangan bunuh aku, ucapku yang sudah benar-benar ketakutan hingga memejamkan mataku. Tiba-tiba aku merasakan tanganku ditarik seseorang. Kita ke atas, terdengar singkat dan panik. Kubuka mataku, ternyata itu Laris yang menarik tanganku, mengajakku naik ke ruang atas. Aku pun berlari di tangga vilaku yang melengkung, diiringi teman-temanku. Aku segera menutup pintu dengan nafas yang terengah-engah sambil menyandarkan tubuhku di pintu. Tapi tiba-tiba pintu yang aku sandari kemudian didobrak-dobrak. Aku lari menjauh dari pintu dan segera mengambil barang-barang yang berada di kamarku, dibantu teman-temanku untuk menahan pintu agar tidak dapat dibuka. Aku sangat ketakutan. Perlahan aku mundur selangkah demi selangkah. Begitu juga teman-temanku. Hingga kami merapat, duduk di ranjang bersama, tanpa berbicara sedikit pun, dengan mata yang terus menatap ke arah pintu. Rasa takut dan khawatir dengan keselamatan nyawa kami terus menyelimuti, hingga suara pintu yang didobrak kini tidak lagi terdengar. Kulihat jam dinding menunjukkan pukul 5 pagi. Kami masih saja berdiam dengan tubuh yang gemetar hingga pagi menjelang. Saat aku membuka mataku, kulihat teman-temanku tertidur di sebelahku. Kupalingkan wajahku melihat cahaya yang terang di jendela kamarku. Hah? Ucapku terkejut setelah melihat jam yang sudah menunjukkan pukul 12:30 siang. Lalu aku melihat ke arah pintu yang masih berantakan dengan barang-barang yang menumpuk di depannya. Tiba-tiba saja ketukan yang kencang terdengar dari pintu kamarku. Rasa takut kembali menghantuiku. Cepat-cepat aku bangunkan teman-temanku yang masih tertidur. Laris, ucapku sambil menggerak-gerakkan tubuh mereka.
Ucap Franda terkejut, terbangun dari tidurnya. "Mei," ucapnya lalu melihat ke arah pintu. Dewi dan Laris pun juga telah terbangun. Perlahan-lahan kami berjalan dengan rasa takut, mendekati pintu itu. Suara itu semakin kencang. "Siapa?" tanya aku. Non Mesya," ucap orang di balik pintuku, yang ternyata itu adalah Pak Parjo. "Pak Parjo?" ucapku. "Iya Non, ini Bapak," jawabnya. Cepat-cepat kami singkirkan barang-barang yang berada menghalangi pintu. Ceklek! Laris pun lalu membukakan pintu. "Kalian tidak apa-apa kan?" ucap Pak Parjo yang berdiri di depan pintu. "Pak, tolong ceritakan semua tentang villa ini," celetusku tanpa basa-basi. "Baiklah Non, kita bicarakan di bawah saja," ucapnya lalu menuruni anak tangga. Kami pun mengikutinya. Sesampainya di bawah, dan Pak Parjo kembali menanyakan apa saja yang sudah terjadi semalam. Aku pun langsung menceritakan semuanya. "Teman-teman kalian sudah tiada," ucap Pak Parjo mengejutkan. Maksud Bapak?" tanyaku kebingungan. "Ya, teman-teman kalian sudah mati. Yang kalian temui semalam itu benar-benar teman kalian," ucap Pak Parjo kemudian memulai ceritanya. Pak Parjo pun mulai menceritakan dari awal. Sebelum villa ini dibangun, dulunya terdapat 2 pohon beringin yang berdiri berdekatan. Orang dulu menyebutnya beringin bergandeng. Tempat ini dulu sering didatangi orang-orang sesat untuk mencari pesugihan, hingga tempat ini dikeramatkan karena sering terlihat penampakan makhluk yang menyeramkan. Terakhir tempat ini ditemukan mayat wanita yang tergantung di pohon. Entah apa penyebabnya. Ia dibunuh atau bunuh diri, atau mungkin juga dijadikan tumbal. Sampai saat ini masih menjadi misteri. Sedangkan villa yang berada sekitar 1 kilometer dari sini juga dulunya ada pohon beringin, bahkan sangat persis seperti yang ada di sini. Dulunya villa itu sangatlah banyak pengunjungnya, tapi setelah 12 Desember 1995, villa itu tidak lagi pernah dikunjungi, karena saat 12 Desember itu, satu keluarga meninggal dengan sangat mengenaskan, tanpa tahu sebab dan alasan yang jelas. Bahkan pihak kepolisian tidak dapat menemukan bukti sedikit pun. Sejak saat itulah, villa itu ditutup. Dan pada 11 Desember 1997, hal itu kembali terulang. Saat rombongan pemburu menemukan mayat pasangan kekasih yang tergeletak di depan villa itu, dengan kondisi tangan yang terputus, dan dada yang sudah bolong, dan jantungnya pun menghilang. "Villa," ucapku kebingungan mendengar cerita dari Pak Parjo. "Ya, sekitar 1 kilometer dari sini terdapat sebuah villa yang lebih dulu berdiri dari villa ini. Teman kalian memang mungkin sudah mati karena ulah penunggu tempat itu yang selalu memakan korban setiap tahunnya." Pak Parjo menjelaskan semua tentang villa dan lingkungan villa itu semasa dulunya, membuat aku dan teman-temanku terperangah tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Pak Parjo. Tidak, mereka belum mati. Mereka tidak akan mati," ucap Franda yang mengejutkan sambil memegang kepalanya dengan kedua tangannya. Aku lalu mendekatinya sambil memegang bahunya, lalu kemudian berkata, mungkin yang dikatakan Pak Parjo itu benar, tapi kita berharap semua itu tidak terjadi pada teman-teman kita, karena kita semua menyayangi mereka," ucapku kepadanya. Tapi Franda malah kehilangan kendali. Ia mendorongku hingga aku tersungkur ke lantai.
lalu berkata, "Mei, setega itukah kau berbicara seperti itu? Apa kau yang telah merencanakan semua ini?" Ucap Franda membentak sambil menunjuk wajahku. "Dah, aku tidak mungkin berbuat sekeji itu, dah," jawabku bersama air mata yang membasahi pipiku. Melihat situasi seperti itu, Pak Parjo, Leris, dan juga Dewi bergegas menarik dan memegangi Franda yang sudah lepas kontrol. Namun Franda meronta-ronta, membuat mereka bertiga kesulitan menghentikannya, yang seakan ingin membunuhku. Tapi akhirnya Franda pun melemas. Sepertinya ia sudah mulai sadar dan sudah kembali normal. Perlahan Pak Parjo dan Leris membimbing Franda untuk duduk. Franda duduk dengan wajah yang tertunduk dan nafas yang ternganga. Dan tiba-tiba ia berkata, "Mei, maafkan aku, Mei," ucapnya yang masih menundukkan kepalanya. Segera aku bangkit mendekatinya dan duduk di sebelahnya sambil memeluknya dari samping. Kemudian aku pun berkata, "Dah, kamu tidak bersalah kok." Setelah perkataan itu, tiba-tiba saja, cak, dengan cepat Franda mencekik leherku hingga membuatku sulit bernafas. Erangku yang semakin sulit bernafas karena cekikannya yang semakin kencang. Kulihat ia seperti bukan Franda. Matanya yang merah dengan sorot mata yang sangat tajam dan mulut yang merekot-rekot. "Tolong," ucapku. Leris, Pak Parjo, dan Dewi seakan terpaku melihat kejadian itu. Mereka berdiri diam di hadapanku dengan sorot mata yang kosong, menatap ke arahku yang dicekik oleh Franda. Aku pun berusaha menyadarkan mereka. Dengan terbata, aku kembali berkata, "Tolong," ucapku. Namun itu tidak ada gunanya. Mereka tetap saja diam, tanpa bergerak sedikit pun. Aku pasrah dengan apa yang akan terjadi kepada aku. Saat itulah, aku berpikir bahwa inilah akhir dari hidupku. Brak! Tiba-tiba saja, terdengar suara pintu yang didobrak. "Franda, hentikan!" ucap suara itu. Tidak lama kemudian, kurasakan aku bisa menghirup udara kembali. Perlahan aku membuka mataku. "Yuga?" ucapku terkejut, melihat Yuga yang berdiri di hadapanku, dengan pakaian yang kotor, dan juga bercak darah. "Iya, ini aku," ucapnya ternganga. Kulihat Pak Parjo, Leris, Dewi, dan juga Franda sudah tergeletak pingsan. "Ga, kenapa mereka, Ga?" tanyaku. "Untung saya datang tepat waktunya. Mereka dikuasai penunggu tempat ini hingga mereka tidak dapat bergerak. Dan yang terparah, ia merasuki tubuh Franda dan berniat membunuhmu," ucap Yuga menjelaskan. "Ga, sejak kapan kau bisa berkomunikasi dengan makhluk astral? Bahkan kau melawannya?" tanyaku kebingungan. "Bukan aku, tapi nenek." Kata-katanya pun terhenti. "Loh, nenek yang tadi kemana?" kata Yuga melanjutkan ucapannya. "Nenek?" tanyaku. Iya, nenek. Ia yang telah menyelamatkanku. Ia juga yang telah menuntunku kembali ke villa ini. Bahkan tadi ia yang sudah menyelamatkan nyawamu," ucap Yuga kebingungan. "Lalu kemana dia, Ga?" tanyaku. "Tadi dia berada di sini," jawab Yuga. Kurasakan bulu kuduku berdiri dan sepintas di pikiranku.
Apakah itu dia? Setelah beberapa saat, mereka pun terbangun dari pingsannya. Laris, Dewi, dan Franda sangat senang melihat Yuga kembali ke villa dengan selamat. Yuga lalu menceritakan semua kejadian yang menimpa dirinya dan juga temannya. Mendengar penuturan Yuga, aku dan yang lainnya benar-benar shock. Seakan tidak terima bahwa mereka kini telah tiada. Yuga lalu mengajakku dan yang lainnya untuk segera pergi dari villa ini. Tanpa banyak bicara, kami pun segera keluar menuju mobil tanpa membereskan barang-barang. Anehnya kedua mobil kami tidak dapat menyala. Entah apa penyebabnya, kedua mobil itu bisa mogok. Pak, apa ada alat transportasi di daerah ini? Tanyaku kepada Pak Parjo. Ada, Non, tapi hanya 1 minggu sekali. Itu pun kita harus menunggunya di kampung. Jaraknya kira-kira 5 km dari sini, jawab Pak Parjo. Apa di sana ada bengkel? Tanya Franda. Tidak ada, Mbak, jawab Pak Parjo. Situasi itu membuat kami kebingungan. Sementara itu Laris dan Yuga berusaha memperbaiki mobil semampunya. Hingga matahari tenggelam, mobil mereka masih tidak dapat menyala. Entah apa penyebabnya, mereka tidak dapat menemukannya. Pak Parjo pamit meninggalkan mereka. Sekitar pukul 7 malam, aku membersihkan tubuh di kamar mandiku. Sebelum masuk, aku melihat sekeliling. Sepertinya aman, ucapku kemudian masuk. Rasa takut menyelimutiku saat aku masuk ke kamar mandi. Kunyalakan keran air yang mulai membasahi tubuhku. Akan tetapi, tidak berselang lama, seketika warna air berubah menjadi merah seperti darah, membuat aku benar-benar panik dan bergegas keluar dari kamar mandi. Akan tetapi, pintunya terkunci. Berulang-ulang kali aku menggerak-gerakkan selip pintu kamar mandi, namun tidak kunjung terbuka. Aku lalu berteriak sekencang mungkin. Tolong! Tolong! Teriakku sambil menggedor-gedor pintu. Tapi sepertinya tidak ada yang mendengarku. Hingga tiba-tiba saja, cermin kamar mandiku memantulkan cahaya yang benar-benar menyilaukan. Ucapku sambil mengangkat lenganku menutupi mataku. Tidak berselang lama, cahaya itu pun menghilang. Perlahan aku membuka mataku. Alangkah terkejutnya aku saat melihat cermin yang berada di kamar mandiku memperlihatkan seseorang yang berjalan di ruang tengahku. Sosok berjubah hitam yang membawa celurit. Perlahan ia menaiki anak tangga. Aku terperangah dengan apa yang aku lihat. Sosok itu ada di lantai atas, tepatnya di depan pintu nomor 5. Dewi, ucapku yang melihat sosok itu hendak memasuki kamar Dewi. Dewi, Dewi, ucapku sambil mencoba membuka pintu kamar mandiku. Aku semakin panik saat melihat sosok itu mendekati Dewi yang tertidur dengan pulas. Perlahan ia mengangkat celuritnya di hadapan Dewi. Dewi, tolong, tolong, teriakku sekencang mungkin sambil mendobrak-dobrak pintu dengan sekuat tenaga. Tapi usahaku tidak membuahkan hasil. Pintu itu tetap tidak bisa dibuka. Hingga aku menyaksikan pemandangan yang sangat mengerikan. Sosok itu berulang kali mengayunkan celuritnya ke tubuh Dewi, hingga darah yang keluar dari hantaman celurit itu membasahi ranjang tempat Dewi beristirahat. Ya Allah, Dewi, ucapku menangis bersandar di pintu kamar mandi dengan tubuh yang mulai lemas. Perlahan aku berjongkok dengan tubuh yang tetap bersandar di pintu. Sebelum akhirnya
Aku tidak sadar diri. Saat aku membuka mataku, kulihat aku telah berada di kamarku. "Dewi," ucapku yang beranjak bangun dari tempat tidurku. Sepintas di pikiranku, apakah semua itu hanya mimpi? Kupalingkan wajahku ke sebelah kiri. Kulihat di sana ada Laris dan Franda. "Riz, Franda," ucapku yang melihat raut wajah mereka yang murung. "Dah, Riz, kalian kenapa?" tanyaku. Namun mereka hanya diam, menundukkan kepala dengan ekspresi tidak bersemangat. "Riz, kalian kenapa? Apa yang sebenarnya terjadi? Di mana Dewi?" tanyaku. Laris selalu mengangkat kepalanya, lalu menjawab, "Kita kehilangan satu lagi sahabat kita." Dengan nada senja. "Dah, apa itu benar?" tanyaku. Franda hanya menganggukkan kepala sambil menahan air matanya. Aku pun kembali bertanya karena masih tidak percaya dengan semua ini. "Gak, apa benar yang dikatakan mereka?" tanyaku pada Yuga. "Benar, Mei. Dewi mungkin sudah tiada. Sebelum kami menemukanmu di kamar mandi, kami lebih dulu memeriksa kamar Dewi. Begitu syoknya kami setelah melihat darah yang membasahi ranjang kamar itu. Kami sempat berpikir bahwa kau dan Dewi telah mati. Tapi kami merasa lega setelah mendapatimu di kamar mandi." Jelas juga. "Lalu di mana jasadnya, Ga?" tanyaku. "Kami tidak tahu, Mei," jawab Yuga. "Dewi, semua itu benar nyata, Wi," ucapku dalam hati. Hening sesaat di ruang kamarku, hingga tiba-tiba Pak Parjo mengejutkan, sekaligus memecah keheningan. "Ada apa ini?" ucap Pak Parjo. "Pak, aku tidak tahan lagi berada di sini. Aku mohon Bapak mencarikan kendaraan agar kami bisa pergi dari tempat ini. Berapapun bayarannya, akan aku bayar, Pak. Aku mohon, Pak," ucapku setelah melihat Pak Parjo. "Maaf, Non. Bukannya saya tidak mau, tapi di sini tidak ada kendaraan. Walaupun ada orang, tapi tidak mau saling membantu. Hanya ada bus yang hanya masuk 1 minggu sekali. Itu pun kalau ada orang yang minta diantar ke kampung sebelah." Jelas Pak Parjo. "Kapan bus itu ke desa sebelah, Pak?" tanya Yuga. "Mungkin minggu depan, Den," jawab Pak Parjo. "Kalau begitu, aku harap Bapak tinggal di sini sampai minggu depan," pintaku menyuruh Pak Parjo. "Tapi maaf, Non, saya tidak bisa," jawab Pak Parjo. "Memangnya kenapa, Pak?" tanyaku. "Saya kan sudah pernah bilang, Non, kalau anak saya sedang sakit, jadi tidak mungkin saya meninggalkannya," jawabnya. "Bagaimana kalau anak Bapak diajak ke sini juga, Pak?" sambung si Franda. "Maaf, Mbak, tidak bisa," jawab Pak Parjo. "Kalau begitu, kami saja yang menumpang tinggal di rumah Bapak," ucapku. "Tapi mohon maaf, Non, tidak bisa. Gubuk saya sangat kecil, hanya cukup buat 2 orang saja," jawabnya sebelum akhirnya pamit pergi. Aku tidak dapat berbicara lagi. Hanya diam memandangi Pak Parjo berjalan menjauhi vilaku. Aneh, kenapa Pak Parjo tidak mau tinggal di villa ini? Padahal villa ini cukup besar. Buat apa ia bolak-balik membersihkan villa ini, terus kembali lagi ke gubuknya yang katanya sangat kecil? Padahal ia dan anaknya bisa lebih nyaman jika tinggal di sini, ucap Yuga.
Bagaimana kalau kita mengikutinya saja? Saran dari Laris. Ide bagus, kata Yuga memuji Laris. Kami pun kemudian mengikuti Pak Parjo dari kejauhan secara diam-diam. Dengan mengendap-endap, aku dan yang lainnya terus mengikuti Pak Parjo sampai akhirnya ia tiba di sebuah gubuk tua. Ternyata benar seperti apa yang dikatakannya. Gubuk itu sangat kecil, kumuh dan juga berkesan seram. Tidak berselang lama, Pak Parjo masuk ke dalam gubuk itu. Dengan mengendap-endap, selangkah demi selangkah, kami berjalan mendekati gubuk itu. Aku dan teman-temanku mengintip dari celah-celah papan dinding gubuk tua itu. Tapi yang kami lihat di sana hanyalah Pak Parjo yang berbaring di tempat tidur ala kadarnya. Mataku terus melirik seluruh ruangan gubuk. Namun aku tidak melihat seorang selain Pak Parjo. Aneh, katanya ia tinggal bersama anaknya. Tapi aku tidak melihat siapa-siapa di sini selain dirinya. Ucapku dalam hati. Tiba-tiba mulutku dibekap seorang dari belakang. Shh, ucap orang itu, yang ternyata adalah Yuga. Lalu ia memutarkan badanku untuk memperlihatkan sesuatu. Seketika mataku benar-benar terpelotot dengan apa yang aku lihat. Puluhan tengkorak kepala manusia menumpuk di sekitar pepohonan pisang yang tidak jauh dari gubuk Pak Parjo. Shh, tahan suaramu. Kita segera pergi dari sini, bisik Yuga yang masih membekap mulutku. Kini kami telah berada di vilaku. Dengan 1000 tanya yang ada di pikiran kami, mulai membahas tentang Pak Parjo. Apa semua ini ada kaitannya dengan Pak Parjo? Ucap Yuga. Mungkin saja, jawab Laris. Tapi apa untung baginya membunuh setiap orang yang datang ke sini? Ucap Yuga. Pasti ada alasannya. Yang jelas kita harus lebih hati-hati terhadapnya. Karena mungkin saja memang benar ia dibalik semua ini. Jelas Laris. Tapi kita tidak boleh berburuk sangka dulu kepada seseorang, celetukku. Ya, kita tidak menuduh beliau, tapi kita harus berhati-hati saja terhadap beliau. Karena jika memang benar ia, kita semua dalam masalah besar. Karena ia lebih berkuasa dibandingkan kita, jawab Yuga dengan tegas. Hening, tegang dan juga berpikir keras. Itulah yang tersorot di ruang vilaku. Hingga aku terfikirkan sesuatu yang memecah keheningan dan kebuntuan. Handphone, ucapku. Handphone? Maksud kamu, Me? Tanya Yuga. Ya, handphone. Kita hubungi montir atau taksi atau apalah. Yang penting kita bisa keluar dari tempat ini, ujarku yang bergegas naik ke lantai atas. Kau benar, jawab Yuga yang juga beranjak ke kamarnya, disusul Laris dan juga Franda. Sial, ucapku yang melihat HP-ku yang tidak memiliki jaringan. Aku segera turun kembali ke ruang tengah. Gimana? Tanyaku pada teman-temanku yang lebih dulu berada di sana. Percuma, kita benar-benar terjebak di tempat ini, gerutu Laris. HP kalian juga tidak ada jaringan, tanyaku. Iya, jawab mereka serentak. Keluhku yang tidak percaya dengan keadaan itu. Kita harus tetap bertahan di tempat ini sampai minggu depan. Tidak, ini gila, ucap Laris yang mulai frustasi. Tidak, aku tidak ingin mati di sini. Pokoknya aku harus pergi dari tempat ini, ucapnya lalu melesat cepat berlari keluar vilaku tanpa menghiraukan aku dan juga lainnya. Laris, tunggu, ucap Yuga beranjak mengejarnya.
Laris, tunggu. Kau mau kemana? Pekik Hyuga dari kejauhan. Tidak, aku tidak ingin mati. Ucapnya yang semakin kencang berlari memasuki hutan. Laris, tunggu. Ler. Kata-katanya pun terhenti. Setelah melihat sosok berjubah hitam, tiba-tiba keluar dari balik pohon. Cas! Buah! Kepala Laris terputus. Setelah sosok itu menebas kepala Laris yang sedang berlari kesetanan. Ah! Teriakku saat melihat Laris yang sudah tidak berkepala lagi. Sosok itu mulai bergerak maju mendekati kami. Lari, cepat lari, ucap Hyuga yang menarik tanganku. Desa nafasku yang terengah memaksakan tubuhku untuk terus berlari sekencang-kencangnya. Aku segera menutup pintu. Kami akhirnya berhasil sampai di vilaku. Aku bersandar di pintu depan vilaku. Trak! Tiba-tiba ujung celurit menancap di pintu itu, nyaris mengenaiku. Ah! Aku berteriak, lalu lari dari pintu itu. Ke atas! Ayo kita ke atas, ucap Hyuga. Kami bergegas menaiki anak tangga. Aw! Kali ini Veranda yang menjerit, karena ia lebih dulu melihat sosok wanita merangkak mendekati mereka. Sosok itu sangatlah menyeramkan. Wajahnya sudah berkeriput. Bola matanya hanya ada satu, dan rongga sebelah matanya hanya terlihat hitam. Dan yang menjijikan keluarlah bermacam-macam serangga, hingga keluar masuk dari rongga mata dan mulutnya. Kami memutar haluan untuk kembali ke bawah. Tapi di tengah tangga, Hyuga tiba-tiba berhenti. Kemudian berkata, "Ya Tuhan, tolonglah kami." Ucapnya yang melihat puluhan potongan tangan merayap layaknya serangga yang merayap dan terus bergerak mendekati mereka. Sementara sosok wanita menyeramkan juga semakin mendekati mereka. Kami hanya diam di pertengahan tangga dengan tubuh yang benar-benar gemetar. Tapi tiba-tiba, dar, dar, seseorang mendobrak pintu depan. Pintu itu pun terbuka tanpa seseorang berdiri di depan pintu itu. Itu, ucapku yang ternyata mengenali orang itu. Brak! Pintu depan vilaku terbuka. Ternyata itu adalah Pak Parjo. Pak Parjo berdiri di sana. Ya Tuhan, aku tidak percaya ini, ucap Pak Parjo, lalu segera merapal mantra. Entah apa yang dibacanya, hingga semua sosok yang berniat menyerang kami kemudian menghilang. Kalian tidak apa-apa? Tanya Pak Parjo. Pak, apa yang mereka inginkan, Pak? Kenapa makhluk-makhluk itu ingin membunuh kami? Tanyaku pada Pak Parjo. Saya juga tidak tahu, Non, jawabnya dengan singkat. Pak, tolong Bapak jawab dengan jujur. Apa semua ini ada kaitannya dengan Bapak? Tanyaku membuat raut wajah Pak Parjo seketika berubah. Maksud Non? Maaf Non, saya tidak mengerti. Tanya balik Pak Parjo. Pak, Bapak sedang tidak berbohong kan? Bapak sudah lama berada di sini, dan pastinya Bapak sudah mengetahui banyak tempat-tempat ini. Jadi saya mohon, Bapak menceritakan semuanya dengan jujur. Setelah itu izinkan kami pulang dengan selamat, Pak. Ucapku dengan mata yang berkaca-kaca. Maaf, Non. Saya harus pulang. Karena hari sudah mulai gelap. Sepertinya juga mau turun hujan. Semuanya seperti apa yang pernah aku ceritakan tempo hari. Tapi mungkin juga ada kaitannya dengan kamar nomor 7. Jawab Pak Parjo. Kemudian pergi meninggalkan kami.
Pak, tunggu Pak, panggilku. Namun tidak dihiraukan. Ia tetap lari meninggalkan kami. Hujan yang lebat, disertai angin kencang, dan petir yang menyambar-nyambar, membuat suasana di vilaku semakin mencekam. Cahaya petir memancar hingga ke dalam ruangan vilaku. Aku duduk di sebelah veranda, sementara Yuga berada di dekat veranda. Aku memulai perkataanku. Kak, apa kita hanya berdiam di sini saja selama 1 minggu? Tanyaku pada Yuga. Tidak, kita harus melakukan sesuatu, jawab Yuga. Lalu tiba-tiba saja terdengar suara gaduh dari ruang atas. Apa itu? Ucapku. Sepertinya ada seseorang di atas, jawab Yuga lalu beranjak naik ke lantai atas. Aku dan Franda mengikutinya dari belakang. Suara gaduh semakin jelas di telinga kami setelah berada di depan pintu kamar nomor 7. Tidak berselang lama, terdengar suara anak kecil yang sedang tertawa girang dari nomor 7. Dah, apa kau dengar itu? Tanyaku. Iya, Me, aku mendengarnya, jawab Franda. Sebaiknya kita pastikan apa yang sebenarnya terjadi di dalam sana, ucap Yuga yang perlahan-lahan membuka pintu itu. Yuga, jangan Yuga, ucapku. Namun tidak dihiraukannya. Ia tetap saja membuka pintu itu. Ceklek, pintu itu terbuka. Ya Tuhan, aku tidak percaya ini, ucap Yuga setelah melihat seorang anak perempuan sedang bermain di kamar itu. Kami terus memperhatikan anak perempuan itu yang asik bermain bersama bonekanya. Sampai akhirnya aku tersadar dan teringat akan sesuatu. Sepertinya aku mengenali wajah anak itu, ujarku pada teman-temanku. Ya, wajahnya sangat mirip dengan wajah anak yang ada di lukisan ruang tengah, jawab Yuga. Lalu siapa dia? Sambung Franda. Aku tidak tahu, tapi aku akan mencari tahu, ucapku yang perlahan maju mendekati anak itu. Selangkah demi selangkah, aku berjalan mendekatinya, sementara Yuga dan Franda berdiri di depan pintu. Dek, sapaku setelah berada dekat dengannya. Dek, sapaku setelah berada dekat dengannya. Ser, darahku mengalir drastis setelah anak Darahku mengalir drastis setelah anak perempuan itu memalingkan wajahnya ke arahku. Wajahnya sungguh mengerikan. Pelan-pelan kulit beserta dagingnya mengelupas hingga berjatuhan di lantai. Tiba-tiba anak perempuan itu menangis sambil bergerak mendekatiku. Tapi tangisannya bukanlah air mata. Melainkan darah segar yang mengalir di pipinya, yang mengaliri pipinya yang mengelupas. Teriakku lalu mundur, berniat kabur dari hadapan anak perempuan itu. Tapi malang bagiku, kakiku tiba-tiba tersandung. Entah apa yang membuatku hingga tersungkur. Jangan bunuh aku, pergi, ucapku setelah membalikan badanku, lalu menyeret badanku dengan kedua tanganku agar menjauhi anak itu.
Tolong aku. Aku tidak ingin seperti ini. Ucap anak perempuan itu, menjulurkan tangannya yang juga mengelupas kepada aku. Tidak, jangan bunuh aku. Ucapku sambil menggeleng-gelengkan kepalaku. Tiba-tiba kurasakan tubuhku diangkat. Cepat keluar dari tempat ini, ucap orang yang mengangkat tubuhku, yang ternyata adalah Yuga. Tutup, Franda dengan cepat menutup kembali pintu itu. Nafasku tidak beraturan dan sekujur tubuhku yang bergetar. Setelah aku duduk di sofa ruang tengah. Apa maksud semua ini? Kenapa kita harus menghadapi hal semacam ini? Gerutu Yuga yang memegangi kepalanya dengan kedua tangannya sambil mondar-mandir di hadapanku. Yuga, tenanglah. Kita jangan membuat diri kita lepas kontrol, karena ia akan lebih mudah membunuh kita jika diri kita telah putus asa. Aku yakin kita bertiga bisa melewati semua ini. Sekarang sebaiknya kita membuat Mesya tenang terlebih dahulu, ucap Franda sambil memeluk tubuhku dari samping. Tidak, ini gila. Ini benar-benar kata Yuga tiba-tiba berhenti. Entah apa yang dilihatnya, hingga ia benar-benar ketakutan. Tidak, jangan bunuh aku, ucapnya seperti orang gila. Hei, Franda, lari, pekiknya menyuruh. Pergi, jangan bunuh aku. Franda, Mesya, lari, ucapnya yang mengajak kami. Spontan kupalingkan wajahku. Aku menjerit melihat seseorang berjubah membawa celurit perlahan mendekati kami. Kretek. Suara slot pintu yang digoncang Yuga karena tidak bisa dibuka. Sementara sosok berjubah itu semakin mendekati kami. Yuga, apa yang harus kita lakukan, Ga? Tanyaku dengan panik. Cepat kalian pergi dari sini dan cari jalan lain, biar aku yang akan menghentikan sosok itu, ucap Yuga yang masih sibuk mencoba membuka pintu depan. Tapi Ga, tanyaku. Sudah, tidak usah banyak bicara dan tidak usah pikirkan aku. Sekarang cepat pergi, kata Yuga membentak. Yuga, ucapku dengan mata yang berkaca-kaca. Lalu pergi bersama Franda, meninggalkan si Yuga. Tapi baru sampai ruangan belakang vilaku. Aku dan Franda berteriak histeris, melihat puluhan potong tangan dan sosok wanita merangkak mendekati kami. Aku dan Franda memutar badan berbalik arah, kembali lagi ke depan. Tapi pemandangan yang tidak ingin kami saksikan terlihat di kedua bola mata kami. Yuga mencoba melawan sosok berjubah itu dengan hanya berbekal kursi lipat yang didapatnya di sebelah lemari. Pukulan Yuga nyaris mengenai sosok berjubah itu. Namun sayangnya, ia lebih sigap. Bahkan sosok berjubah itu menyerang balik kepada Yuga dengan celuritnya. Ceras! Celurit itu tepat mengenai bahu sebelah kiri Yuga. Aduh! Erang Yuga spontan melepaskan kursi yang ia pegang, lalu memegang bahunya dengan tangan kanannya. Sosok itu kembali melayangkan celuritnya tepat ke wajah Yuga hingga membuatnya terpental. Beruntung sosok itu melayangkan celuritnya di bagian tubuhnya sehingga tidak membuat wajah Yuga terluka parah. Yuga kembali menggerang kesakitan. Terlihat darah keluar dari bibirnya yang pecah akibat sambaran celurit dari sosok berjubah itu. Sosok itu perlahan mendekati Yuga yang sudah tergeletak tidak berdaya. Tidak! Teriak Franda yang berada di sebelahku, kemudian beranjak mendekati sosok itu.
Namun sosok itu lebih cepat mendekati Yuga dan kembali melayangkan celuritnya ke tubuh Yuga. Punggung Yuga tertancap celurit. Brak! Tiba-tiba Franda dengan nekatnya menerjang sosok berjubah itu hingga ia terjatuh bersama Franda. Franda terkejut dengan mata yang terbelalak. Kau? Franda kembali melanjutkan kata-katanya ketika melihat orang itu. Ternyata adalah Pak Parjo. Pak Parjo tertawa dengan lantang setelah bangkit berdiri di hadapan Franda. Aku sudah lama menantikan semua ini. Sekarang saatnya aku mengembalikan semua yang seharusnya tidak hilang dari hidupku, ucap Pak Parjo dengan lantang dan terdengar sangat menakutkan. Mataku terbelalak dan gendang telingaku seakan pecah melihat dan mendengar penuturan dari Pak Parjo. Apa yang kau inginkan? Ucapku menunjuk Pak Parjo. Yang aku inginkan adalah nyawa kalian, karena dengan cara itu aku bisa mengembalikan anakku, ucap Pak Parjo yang mulai mengangkat celuritnya hendak melayangkannya ke Franda yang berada tepat di depannya. Dan bersambung, apakah yang akan terjadi kepada Franda dan Meisha? Apakah dia akan mati juga? Nanti saya akan lanjutkan ke bagian yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.